Hari ini langsung saja ya, firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya, Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau kita lihat judul perikopnya di sana dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus itu adalah firman. Ya, dia adalah kalimatullah atau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ayat yang pertama berkata di sana, Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Saudara, segala sesuatu di dunia ini dijadikan oleh apa? Firman. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Ya, jadilah air, maka jadilah air. Semua diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Apa yang selalu menguatkan saya ketika saya menghadapi pergumulan atau tantangan dalam hidup saya? Saya sangat percaya, saudara, kalau Tuhan saja bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman, bukankah dia juga Allah yang sanggup dan turut bekerja menyelesaikan setiap persoalan di hidup kita hanya dengan berfirman? Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah, itu akan terjadi. Saudara, firman itu menjadi manusia. Dikatakan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yesus adalah pencipta, Dia adalah firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Kristus ada kehidupan, dan kehidupannya itulah yang menjadi terang bagi manusia. Kita tahu bersama manusia jatuh ke dalam dosa sehingga mereka terpisah dari Tuhan. Manusia terpisah dari Allah, dan sesuatu yang paling menyakitkan dan paling malang bagi seorang manusia adalah bukan waktu dia miskin, ketika hidupnya terpisah dari Allah. Sekaya apapun seseorang, waktu dia kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada arti apa-apanya kekayaan itu. Dan Tuhan tahu itu adalah kemalangan terbesar bagi manusia ketika mereka terpisah dari Allah. Kita tahu bersama dengan usaha bagaimana Tuhan mengangkat ya nabi-nabi untuk menyatakan hukum-hukumnya kepada manusia. Tapi nabi-nabinya dibunuh, nabi-nabinya disiksa sehingga manusia terus berbuat kebejatan, dosa dan dosa. Di dalam perjanjian lama kita tahu bersama bangsa Israel, setiap kali mereka melakukan dosa, maka Tuhan melakukan sebuah hukum atau peraturan. Mereka harus menyembelih darah kambing, domba, jantan ya untuk menghapus dosa itu. Dan begitu manusia itu berbuat dosa, sangat sudah tidak bisa lagi terampuni. Tidak ada lagi satu darah korban apapun yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, sehingga darahnya yang tercurah. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Dialah korban yang termulia. Dulu ketika saya belum jadi orang percaya kepada Yesus, saya berpikir orang Kristen itu bodoh. Kenapa dia percaya pada Tuhan yang mati? Masa Tuhan mati? Setelah saya membaca Alkitab, saya baru tahu Yesus memang datang untuk mati. Karena kalau dia tidak mati, maka binasa seluruh dunia. Dan firman ini berkata, saudara, di dalam Dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika manusia berbuat dosa, ya, kita terbuang dari hadapan Allah. Kita ada dalam dunia, dan iblis sudah lebih ada dulu di dalam dunia ini. Dia membangun sebuah kerajaan setan. Dan Yesus melihat bagaimana terkutuknya hidup manusia itu ketika mengikuti keinginan setan. Tuhan datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Karena itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Dia berkata, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Yesus datang untuk memberi kuasa kepada orang yang percaya kepada Dia. Dikatakan di sana terang itu bercahaya, ayat yang kelima, di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selama ini manusia hidup dalam kegelapan, ada dalam cengkeraman iblis, di bawah kerajaan setan. Tetapi Tuhan datang menawarkan satu terang yang akan membawa hidup manusia itu dibebaskan. Tetapi
semua orang yang menerimanya kuasa, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa. Karena itu setiap kita percaya pada Dia, kita nggak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Ya, orang yang sungguh-sungguh ada dalam terang Kristus, mereka hidup dalam kerajaan Allah, mereka tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Ya, terikat dengan dosa dan berkata, saya itu sudah mau berhenti dari perselingkuhan ini, tapi saya nggak bisa, saya terus jatuh di dalamnya. Saya terikat dengan banyak dosa, saya ini kepahitan Bu, tapi saya nggak pernah mampu untuk keluar, saya nggak bisa mengampuni. Saudara, Yesus sudah datang, Dia membawa terang yang adalah kehidupan itu. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Mari buka hati, jangan jadi Kristen saja. Tidak cukup orang hanya beragama Kristen, tidak cukup engkau menerima warisan agama dari orang tuamu, karena kekristenan itu lebih daripada sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan, dan Dia mengubahkan hidup kita. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, itu pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Kita nggak bisa sebut kita anak Allah kalau kita masih terus ada dalam kegelapan. Ya, kita harus sungguh-sungguh berjuang. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata Tuhan. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya kepada Yesus, maaf, setan juga percaya akan hal itu. Kalau iman kita hanya percaya, berarti kita satu level sama setan. Ya, apa yang membedakan anak Allah dan setan, saudara? Sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, dan itu Yesus Kristus namanya. Sama-sama percaya, tetapi yang membedakan adalah kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, dan setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Jadi apa tandanya kita anak-anak Allah? Waktu kita menerima Yesus, hidup kita diubahkan, kita hidup menuruti segala kebenarannya. Amin. Ya, itu yang benar, saudara, ya. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan di sana, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang berikutnya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita berkata bahwa kita ini anak Allah, aku percaya Yesus, aku ini sudah dimenangkan oleh Yesus, tetapi kita masih terus hidup dalam kegelapan, maka dikatakan kita berdusta. Sebab semua orang yang sudah menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Ya, nama saya Debbie Basir. Saya dulu bukan orang Kristen, tapi saya haji. Tuhan selamatkan saya. Ya, ketika saya terikat dengan banyak dosa, dan akhirnya saya menerima Yesus waktu itu saya mau bunuh diri tahun 95. Tapi Tuhan memilih saya. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 95. Sejak saya menerima Yesus, saya mulai membaca firman Tuhan. Ketika saya membaca Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, hidup saya mulai diubahkan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita rajin melakukan kebenaran, maka semua ikatan dosa itu terlepas. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Lalu saya mulai melakukan firman, hidup saya mulai berubah. Semuanya diubahkan Tuhan. Diubahkan dari cara berkata-kata saya, cara berpakaian, dari semua hal Tuhan ubahkan. Karena kita semakin hari semakin dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Ada begitu banyak orang Kristen yang masih hidup dengan dosa-dosanya. Tapi mereka berkata mereka Kristen. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang, di sini dengan jelas dikatakan, jika kita berkata, kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Berapa banyak orang Kristen masih hidup dengan sakit hati, gak bisa mengampuni. Sakit hati dibawa-bawa, saudara. Kepahitan dibawa-bawa. Hidup ini sudah pahit, jangan lagi kau tambah dengan kepahitan. Minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, tambah pahit hidupmu. Amin. Jangan. Mari kita berjuang untuk buang semua hal yang tidak berkenan itu. Minta dimerdekakan oleh Tuhan.
Kenapa Yesus mengajarkan kepada kita doakan orang yang menganiaya kamu? Itu bukan hanya untuk kebaikan orang itu, yang pertama untuk kebaikan ibu. Karena dengan melepaskan pengampunan itu adalah obat racun kepahitan dalam hidup kita. Orang yang kepahitan itu menyakiti diri sendiri. Ya, engkau yang minum racun tapi engkau harapkan orang lain yang mati, itu orang kepahitan. Tiap hari dia minum racun tapi dia berharap orang yang dia pahitin itu yang sial, yang mati. Dan engkau sedang di dalam neraka sekalipun engkau masih hidup di dunia, rugi. Makanya tampangnya aduh jengkelin banget. Lihat mukanya itu, kita lihat orang kepahitan tuh gak ada enak-enaknya saudara. Jarang tersenyum, cemberut. Ya, semua orang bikin apa-apa salah. Karena orang kepahitan tuh terluka. Ya, jadi orang mau sentuh apanya dia takut kena lukanya saudara. Makanya orang ngomong dia nangkepnya set. Anda harus sadari kalau Anda tuh punya kepahitan, cepet-cepet minta untuk dilepaskan. Dan tidak cukup hanya pendoa mendoakan saudara, tapi engkau berdoa sendiri di rumah, setiap hari lepaskan pengampunan. Saya pernah mengalami kepahitan. Satu hari 24 jam, 34 kali iblis datang bayangkan muka orang itu. Padahal cuma 24 jam kan. Tapi bisa 50-60 kali iblis datang untuk kasih saya bayangan. Lihat orang itu sangat tidak pantas kan untuk diampuni. Tapi setiap kali iblis membawa mukanya ke saya lepaskan doa. Tuhan, aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Sehari 34 kali saya lepaskan pengampunan. Ya, sampai akhirnya saudara terus sehari ya tinggal 20, tinggal 30 kali, tinggal 60 kali saya lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Sampai akhirnya iblis datang lagi membayangkan muka orang itu, saya sudah gak marah, saya tersenyum dan saya berkata terima kasih Tuhan, sebab engkau mengizinkan dia datang di hidupku untuk aku belajar bagaimana mengampuni. Tuhan mengasihi kita saudara, karena itu mari kita taat pada firman. Mari kita ikuti setiap firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen tapi engkau tidak mau mengikuti firman. Hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan jadikan Yesus itu hanya sebagai agama yang engkau miliki, tapi ikutlah teladannya. Keadaan bisa berubah. Ingat, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia tetap Tuhan ya dan amin. Saya mengalami saudara di tengah masa pandemi Tuhan memberkati kami sekeluarga. Tadinya kami mau jual rumah di Jakarta, pulang ke Solo karena gak tahu bertahan hidup seperti apa. Dunia ini ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Jangan berpikir bahwa apa yang ada padamu hari ini itu kekal. Jangan berpikir keadaanmu akan baik-baik seperti yang kau alami hari ini. No. Percayalah bahwa semua itu bisa berlalu, bisa hilang dalam sekejap. Bahkan pekerjaan yang kau miliki bisa tiba-tiba hilang dari hadapanmu. Karena itu taruhlah harapan dan imanmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Kami mau jual rumah dan pulang ke Solo ketika masa pandemi, kami gak tahu berapa tahun akan terjadi. Gak ada jadwal, kami hidup benar-benar dari melayani Tuhan. Tapi hanya seperti membalikan telapak tangan, Tuhan mengubahkan segalanya. Yang tadinya kami mau jual rumah gak jadi, saya malah beli rumah lagi, saya malah bangun studio di Jakarta di tengah masa pandemi. Dan bukan hanya itu, kami bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan asal kita sungguh-sungguh percaya. Amin saudara. Bagian kita melakukan firman, itu aja. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Alkitab berkata firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu teruji, dan Allah akan melakukan apa yang firman itu sudah sampaikan. Bagian kita imani firman itu, lakukan. Sesulit apapun keadaan di depanmu, tetaplah percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup. Asal kita mau berubah. Ya, dikatakan barang siapa yang percaya kepada Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita menerima kuasa menjadi anak Allah. Orang-orang yang dimenangkan, dan di dalam terang itu dikatakan kegelapan tidak dapat menguasainya. Percaya pada firman Tuhan. Saya mendengarkan begitu banyak kesaksian orang mengalami pemulihan. Yang sudah mau bercerai dipulihkan Tuhan. Yang mau bunuh diri bertobat terima Tuhan Yesus. Saya mendengarkan banyak pemulihan demi pemulihan, orang mendengarkan firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sedang datang ke dalam dunia, Yesus Kristus Tuhan. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.